Tapi kalau benar apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan, ini menurut saya adalah contoh buruk bagi loyalitas seseorang untuk menjadi negarawan. Alih-alih bisa menjadi negarawan. Kalau itu terjadi, bahwa Pak Jokowi meninggalkan atau berkhianat kepada PDI Perjuangan, melupakan semua jasa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri, berarti Pak Jokowi telah meninggalkan legasi yang buruk bagi loyalitas seorang anak bangsa yang menjadi kader partai. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, di Opini Rudi edisi hari Senin tanggal 11 Desember 2023 ini, saya ingin menyampaikan opini saya terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau sering yang dipanggil dengan Zulhas. Hari Sabtu yang lalu di Labuan Bajo, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Jokowi sekarang partainya adalah Partai Amanat Nasional atau PAN, tidak lagi bernaung di partai yang lama. Karena kata Pak Zulhas, partai lama ribut terus, marah-marah terus, sedangkan partai PAN adalah partai yang gembira. Itu yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan. Pemaknaan dari pernyataan Zulkifli Hasan adalah bahwa sekarang Presiden Jokowi bernaung di bawah Partai Amanat Nasional atau PAN dan tidak lagi bernaung di bawah PDI Perjuangan. Itu pemaknaan konkret dari pernyataan Zulkifli Hasan. Pertanyaannya, apakah itu benar? Kita tidak tahu karena ini masih pernyataan sepihak dari Zulkifli Hasan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada sahabat Indonesia dan kader-kader PAN serta pendukung-pendukung Pak Jokowi bahwa kalau benar yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan bahwa Pak Jokowi sekarang sudah bernaung di PAN, saya ingatkan bahwa selama kontestasi Pilpres maupun Pilgub DKI Jakarta, PAN tidak pernah mendukung Presiden Jokowi. Di Pilgub DKI Jakarta tidak mendukung Jokowi. Kemudian di kontestasi Pilpres tahun 2014, 2019, PAN selalu berlawanan dengan koalisi Presiden Jokowi. Dan hanya akhir-akhir saja di ujung kekuasaan periode 1, periode kedua, PAN selalu bergabung. Ini lagu lama. Karena PAN ingin berkuasa dan kemudian menjadi koalisinya Pak Jokowi. Tapi harus kita ingatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa PAN tidak pernah mendukung Presiden Jokowi selama kontestasi Pilpres. Artinya memang PAN ini tidak murni mendukung Pak Jokowi dan dia hanya memetik buah dari kemenangan Pak Jokowi saja. Itu kenyataan. Nah, kalau dikatakan bahwa PAN itu adalah partai yang gembira, benar begitu. PAN ini didirikan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Kemudian pendirinya malah terpental keluar, padahal Pak Amin Rais dan Pak Zulkifli Hasan dulunya adalah berbesangan. Anak-anak mereka saling menikah, tapi pecah perkawinan, pecah politik juga. Jadi artinya PAN juga tidak gembira-gembira amat. Nah, sekarang kalau benar, saya kasih garis bawah, kalau benar yang dikatakan Zulhas bahwa Presiden Jokowi sudah meninggalkan PDI Perjuangan, ini berarti Pak Jokowi melupakan bahwa seorang Jokowi itu adalah lahir dan dibina serta dibesarkan oleh Partai PDI Perjuangan. Ini kenyataan yang tidak bisa dibantah. Mulai Wali Kota Solo 2 kali, Pilgub DKI Jakarta, serta Pilpres 2 kali, semuanya melalui pencalonan oleh PDI Perjuangan.
bahkan anaknya, menantunya pun menjadi wali kota Solo dan menjadi wali kota Medan juga atas rekomendasi dari PDI Perjuangan. Artinya keluarga Jokowi mencapai posisi yang sekarang ini mendapatkan 7 kemewahan dari PDI Perjuangan. Kalau benar bahwa ternyata Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan dan meninggalkan PDI Perjuangan, artinya Pak Jokowi seperti kacang lupa kulitnya. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak F.E. Gadi Rudiatmo, mantan wali kota Solo, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai rasa terima kasih dan etika kepada partai yang telah melahirkan, membesarkan dirinya dan keluarganya. Ini yang terjadi. Saya tidak tahu bagaimana respon dari elit PDI Perjuangan terkait dengan pernyataan Zulkifli Hasan. Tapi kalau benar apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan, ini menurut saya adalah contoh buruk bagi loyalitas seseorang untuk menjadi negarawan. Alih-alih bisa menjadi negarawan. Kalau itu terjadi, bahwa Pak Jokowi meninggalkan atau berkhianat kepada PDI Perjuangan, melupakan semua jasa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri, berarti Pak Jokowi telah meninggalkan legasi yang buruk bagi loyalitas seorang anak bangsa yang menjadi kader partai. Ini terang benderang. Meskipun sampai sekarang saya dan kita semua tidak pernah mendengarkan apa pernyataan dari Presiden Jokowi terkait hal ini. Kalau seorang Zulkifli Hasan berani mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah menjadi kader partai PAN, saya pikir tidak main-main. Tidak mungkin seorang Julhas yang hanya menteri berani mengklaim bahwa presidennya sudah menjadi kader dari partai yang dipimpin dia. Ini yang menarik. Tapi ini yang saya katakan tadi. Perspektif yang terbangun di masyarakat adalah bahwa Presiden Jokowi, kalau benar yang dikatakan Julhas, itu telah meninggalkan legasi yang buruk terhadap etika dan loyalitas kepada partai yang telah membesarkan dirinya dan keluarganya. Ini loud and clear. Tapi kita menunggu apakah benar pernyataan dari Julhas, apakah hanya overklaim dari seorang ketua umum PAN, kita tunggu saja. Tapi rakyat Indonesia bisa menilai dengan cermat tentang arti kesetiaan, arti etika, arti loyalitas kepada orang-orang yang telah membesarkan dirinya. Ini penting bagi kita untuk mengingat hal itu. Karena apa? Ini adalah kultur dasar dari manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang benar itu adalah orang yang tahu berterima kasih, tahu arti loyalitas, apalagi kepada orang atau kelompok yang telah melahirkan, membesarkan dirinya. Ini yang ingin saya sampaikan. Tapi sekali lagi, kita menunggu perkembangannya. Apakah pernyataan dari Julhas itu benar adanya atau sekedar overklaim? Kita tunggu saja. Rakyat Indonesia juga menunggu. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamar.